Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Matan Abi Suja ya, dengan syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib fi Adilati Matnil Ghaya wa Takrib, masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kita bahas dari Fathul Qorib dulu ya, untuk menjelaskan matan-matannya. Nanti di At-Tadhib kita mempelajari dalil-dalilnya. Faslun fi arkanis sholah, suatu fasal tentang rukun-rukun sholat. Wasunaniha, dan sunnahnya, wahayatiha, dan hayatnya. Rukun itu adalah bagian yang terkuat ya dari sesuatu, al-juz'ul aqwa minasyai' secara bahasa ya, dan secara istilah dalam fikih itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa terlepas darinya ya, itawaqqafu alaihi ya gitu. Kalau rukun sholat berarti sholat tidak bisa tanpa ada rukun itu ya, dan bedanya dengan syarat, kalau rukun termasuk bagiannya ya, kalau syarat bukan termasuk bagiannya. Wa taqaddama makna sholati lugatan wa syar'an, dan telah terdahulu makna sholat baik secara bahasa ya dan juga secara syara'. Wa arkanu sholati tsamaniyata asyara ruknan, dan rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Ya, penentuan bilangan atau jumlah rukun itu ya tentu ijtihadiyah ya, bukan sesuatu yang qat'i, sehingga ada terjadi perbedaan dalam penentukan rukun. Ditinjau dari misalnya apakah rukun ini disatukan dengan yang lain ya, ataukah dipisahkan ya, atau ada yang dianggap rukun sedangkan oleh ulama lain dianggap bukan rukun. Ya, jadi ini adalah ijtihadiyah sehingga bukan sesuatu yang qat'i yang harus begitu, tidak ya. Jadi di sini di dalam matan Abu Suja disebutkan 18 ya, tapi kalau kita lihat misalnya di kitab ya para ulama lain, misalnya Imam Nawawi ya hanya menyebutkan 13. Ya, di samping baik di mazhab Syafi'i ataupun di mazhab-mazhab yang lain ya, kita juga perlu mengetahui kalau ada ikhtilaf ya, kalau ada perbedaannya. Ahaduha, yang pertama, an-niyah, ya niat. Wah iya, nah apa itu niat? Ya, niat itu didefinisikan kalau secara bahasa ya niat al-qasdu ya. Itu memaksudkan, ya, bermaksud. Qasdu syai'i muqtarinan bifilihi. Ya, maksudkan sesuatu ya yang diiringi dengan pekerjaannya. Ya.
Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di hati. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang disepakati ya oleh para ulama. Jadi niat itu adalah di hati. Yang namanya niat itu kan merupakan perbuatan hati. Ya, jadi adanya tempatnya di hati yang namanya niat itu. Ya, jadi ketika kita melakukan pekerjaan, ya, dalam melakukan pekerjaan itu niat kita apa gitu tujuannya, karena eh, manusia kan memiliki hati ya, memiliki kesadaran, sehingga harus dilakukan dengan secara sadar. Ya, dia melakukan perbuatannya itu dalam rangka apa begitu. Ya, dan niat juga tentu setiap orang beriman ya harus ya wajib ikhlas. Ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya dalam melaksanakan ibadah. Ya, nah selain itu niat juga fungsinya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Jadi harus jelas kita melaksanakan sholat misalnya 2 rakaat ya, sholat apa? Karena banyak ya. 2 rakaat itu tata caranya sama gitu ya. Yang membedakan itu adalah niatnya. Ya, untuk membedakan di antara ibadah, juga untuk membedakan antara ibadah dan ada ya, dan kebiasaan. Seperti mandi, ya, mandi itu kan dia juga adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia ya, baik oleh orang muslim, oleh orang kafir. Nah, untuk membedakan bahwa ini adalah mandi dalam rangka bersuci, dalam rangka menghilangkan hadas besar ya tentu diiringi dengan niat. Jadi harus ada kesadaran dalam hati itu ya, niat itu. Ya, itu adapun misalnya dengan diucapkan ya, niat itu diucapkan itu bukan syarat. Ya, itu juga tidak disepakati ya, ada eh, perbedaan Berarti ya ya Pak. pendapat. Gitu. Jadi walaupun orang misalnya mengucapkan di lisan tapi hatinya ya, di hatinya tidak muncul kesadaran niat, ya tentu tidak dianggap karena niat itu tempatnya di hati. Fa in kanatis sholatu fardhon wajib niatul fardiyah. Jika sholatnya itu adalah sholat wajib, maka wajib niatnya niat fardu. Ya. Waqasdu fi'liha wa ta'iniha, dan juga memaksudkan perbuatannya itu dan menentukannya min subhin ya, baik itu berupa sholat subuh misalnya au zuhrin atau zuhur masalah misalnya. Ya, jadi ketika kita sholat maka niatkan ya, maka niatkan kita ini sholat apa? Karena sholat itu kan banyak. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Ya, dan sholat wajib juga ada banyak, ya ada 5 waktu. Ya, kita harus perjelas ya sholatnya wajib itu sholat wajib yang mana? Apakah subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, isya? Au kanati sholatu naflan dzata waqtin karotibatin. Ataukah sholat itu adalah sholat sunnah, ya, yang memiliki waktu, ya, yang memiliki waktu karotibatin. Ya, seperti sholat rotibah ya, sholat yang menyertai sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ya. Rotibah ya jamaknya rawatib. Kita sering menyebut jamak ya, jamaknya sholat rawatib. Rawatib itu jamak dari rotibah. Artinya yang menyertai ya sholat wajib. Baik qobla ataupun ba'da.
Au zata sababin, atau yang memiliki sebab, kastisqoin ya. Seperti sholat istisqa ya, sebab karena untuk meminta hujan. Wajaba qasdu fi'liha, maka wajib memaksudkan perbuatannya, wa ta'inuhu la niyatun nafliyah. Ya, tidak dengan niat sholat sunnah. Jadi artinya sholat sunnahnya itu kan banyak. Jadi tidak cukup orang meniatkan sholat sunnah aja gitu ya, tanpa dimaksudkan secara jelas sholat sunnahnya sholat sunnah apa. Gitu ya. Nah, kesadaran dalam berniat itu harus hadir di hati. Ya, harus hadir di hati. Dan di sini karena yang namanya niat itu adalah berbarengan dengan perbuatannya, ya maka eh, disebutkan bahwa dia harus hadir di eh, perbuatan yang paling awal ya. Jadi paling awal dilakukannya pekerjaan itu ya berarti harus hadir. Nah, maka pekerjaan paling awal dalam sholat yaitu kan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah pekerjaan yang pertama ya dalam sholat karena dia adalah pembuka ya sholat. Nah, maka ketika melakukan takbiratul ihram itu harus hadir dalam hati itu, niat itu. Ya harus hadir dia dengan secara sadar dia sholat apa, apakah wajib atau sunnah ya. Kalau sunnah juga harus jelas apakah sholat apa. Ya sholat rawatib misalnya pada maghrib ya, pada isya begitu ya, itu harus hadir. Ya tidak disyaratkan harus melafadzkannya. Ya di samping ada perbedaan ya dapat para ulama ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan, bahasanya dianjurkan saja Ustaz, karena memang kalau secara teksnya tidak ada dari Nabi gitu ya, harus diucapkan gitu. Jadi istihad ya, istihad dalam mazhab Syafi'i dengan tujuan untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Ya, membantu menghadirkan niat dalam hati. Dan juga itu kan dibacanya kan ushol itu kan sebelum sebelum takbiratul ihram. Ya, jadi belum sebenarnya melafadzkan itu tidak dianggap niat sebenarnya. Karena belum masuk perbuatan sholat. Gitu, belum masuk ya. Itu niat yang sebenarnya adalah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dalam hati ada kesadaran. Nah, jadi melafadzkannya sebelum sholat itu adalah untuk membantu saja agar hadir dalam hati. Nah, cuman masalahnya di kita, di masyarakat kita, baca usholi hafal, tapi mereka belum tentu paham isinya. Arti dari bacaan ya lafadz niat itu mereka nggak paham. Kalau nggak paham untuk apa? Nggak ada artinya. Kalau dia baca saja tidak paham, karena tujuan dari melafadzkan itu adalah menghadirkan niat dalam hati. Ya, dan yang namanya menghadirkan dalam hati kesadaran, ya itu harus paham. Kalau sekarang misalnya dia membaca tapi tidak paham, ya percuma, untuk apa? Tidak ada gunanya. Dan ini juga adalah saya kira kesalahan orang mengajarkan sholat, orang yang baru misalnya ya belajar sholat sudah harus disuruh menghafalkan usholi dan sebagainya. Saya kira ini nggak tepat. Eh, apa namanya memulai dengan sesuatu yang tidak wajib, sehingga menyulitkan, memberatkan ya, terutama orang yang sudah misalnya sudah tua ya, baru belajar gitu ya, ya suruh menghafal yang wajib-wajib dulu gitu ya, Al-Fatihah misalnya. Itu adapun niat kan dalam hati, yang penting hadir dalam hati. Jadi kadang-kadang masyarakat kita sesuatu yang tidak wajib dianggap wajib.
Ya, bahkan itu tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i itu hanya dianjurkan saja. Tidak disebut sunnah karena tidak tidak ada contohnya langsung dari Nabi. Begitu ya, tidak ada hadis ya teksnya yang menyebutkan membaca ya melafadzkan niat usolli gitu ya, nggak ada. Dia hanya istihadiyah untuk membantu menghadirkan niat. Sehingga kalau orang misalnya ketika sholat tanpa membaca usolli langsung Allahu Akbar, nggak masalah. Jangan kemudian disalahkan. Ya, gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu ya memahami ya belajar di dalam masalah ibadah, masalah fikih ini. Kemudian yang kedua itu masalah niat. Ya, nanti kita bahas ya dalil-dalilnya di Tadhib. Wasani dan yang kedua al-qiyamu ma'al qudrati alaih. Berdiri ya yang disertai dengan kemampuan. Ya, fa ina ajaza anil qiyam, kalau tidak mampu berdiri ya qa'ada kaifa syaa. Dia duduk ya sebagaimana dia apa bagaimanapun ya cara duduknya, wa qu'udu mubtarisyam afdal. Dan duduk dalam keadaan iftirash, duduknya itu lebih afdal. Duduk iftirash itu duduk ketika tahiyat awal ya, atau ketika duduk di antara dua sujud itu kan iftirash. Cara duduknya itu iftirash. Jadi dalam sholat tuh cara duduk tuh ada dua, ada iftirash, ada tawarruk. Kalau tawarruk itu duduk tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir itu tawarruk. Ya, jadi kita membahas rukun-rukun sholat itu kebanyakannya ya disepakati. Ya, jadi kebanyakannya adalah hal-hal yang disepakati, ya berbeda ya sedikit-sedikit perbedaan ya di antara madhab, di antara para ulama. Ya, jadi kita tidak misalnya kita tidak mengikatkan diri ya intisab ke salah satu madhab. Jangan takut belajar fikih madhab. Ya pelajari karena justru dalam fikih madhab itu banyak hal-hal yang disepakatinya. Ya, gitu. Bahkan kita apa madhab lain kita pelajari. Ya, jadi justru banyak sesuatu yang disepakatinya. Karena semuanya kan sama gitu ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau hal-hal yang sudah jelas, hal yang qat'i, maka tidak akan ada perbedaan. Seperti ketika sholat, maksudnya ini kan memulai sholat ya. Ketika memulai sholat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Nah ini kan berdiri. Semuanya sepakat harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Tidak bisa bergerak, ya bisa dengan isyarat. Begitu. Ini wajib berdiri ya kalau untuk sholat wajib. Kalau mampu. Tapi kalau sholat sunnah itu ada keringanan ya. Jadi walaupun misalnya mampu, cuman dia apa namanya agak lemah gitu, tapi sebenarnya mampu berdiri ya. Kalau untuk sholat sunnah boleh sambil duduk. Ya tidak seketat sholat wajib, sholat sunnah itu. Cuman tentu pahalanya berbeda ya. Orang melaksanakan sholat sunnah dengan cara berdiri, dengan cara duduk ya berbeda. Ya pahalanya lebih besar sholat dalam keadaan berdiri. Nah berbeda dengan sholat wajib. Kalau misalnya memang benar-benar tidak mampu sama sekali untuk berdiri, dia hanya mampu untuk duduk, maka pahala sholatnya sama saja dengan ketika dia berdiri. Ya, karena eh, terhalang karena uzur itu tidak mengurangi pahala. Sebagaimana ketika dia sedang mampu.
biasanya dia berdiri ya ketika dalam suatu kondisi ada uzur, sakit, tidak mampu berdiri, dia duduk, pahalanya tetap. Ya, bahkan ketika orang terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, suatu ketika dan dia menjadi kebiasaannya, rutinitas, ketika suatu ketika terhalang oleh uzur, ya, maka dia akan tetap mendapat pahala yang sama seperti halnya yang dia biasakan. Ya, jadi adanya uzur, ya, penghalang uzur itu tidak mengurangi pahala dari ibadah yang biasa kita lakukan. Ya, kemudian wasalis yang ketiga takbiratul ihram. Ya, membaca takbir ihram itu ya artinya mulai masuk ya kepada sholat. Jadi untuk mengharamkan, jadi mengharamkan semua perbuatan selain sholat. Artinya ini adalah awal mula masuk ya ke dalam sholat. Dan ini rukun ya, harus. Tidak bisa orang sholat misalnya langsung ruku atau langsung baca Al-Fatihah tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Ya, atau misalnya orang yang masbuk, imam misalnya sedang ruku ya, maka kan makmum harus mengikuti imam. Jadi makmum langsung ruku begitu. Disangkanya tidak takbiratul ihram dulu, maka tidak sah salatnya. Jadi harus takbiratul ihram dulu. Setelah takbiratul ihram baru mengikuti imam. Ya, dan ini disepakati, tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat. Ya, takbiratul ihram itu merupakan rukun. Fayata'ayyanu 'alal qadiri, maka wajib ya bagi orang yang mampu an-nutqu biha, mengucapkan takbir biha bi an yaqul, dengan mengatakan Allahu akbar. Jadi mengucapkan takbir itu Allahu akbar, itu yang jelas, yang tegas. Seperti itu ya. Fala yasihu, maka tidak sah ya, misalnya dirubah ya Allahnya dengan Ar-Rahmanu Akbar misalnya. Itu tidak sah. Wanahuhu dan yang semisalnya gitu. Jadi lafaz Allahnya diganti dengan sifatnya misalnya Ar-Rahimu Akbar. Ya kan? Tidak bisa. Jadi langsung dengan Allahu Akbar. Walaisihu fiha taqdimul khobari alal mubtada. Tidak sah mendahulukan khobar dari mubtada. Ya, kaqaulihi akbarullah. Jadi dibalik ya. Jadi Allahu Akbar jadi akbarullah. Nah, itu juga tidak bisa. Ya. Waman ajaza aninutki bihabil arabiyah, dan siapa yang tidak mampu ya untuk mengucapkan takbir itu dengan bahasa Arab, tarjama bi ayyi lugatin syaa, maka dia menerjemahkannya dengan bahasa apa saja. Ya, wala ya'dilu anna ila dzikrin akhar, dan tidak boleh beralih ya darinya kepada zikir yang lain. Ya, ini tentu sangat jarang ya, seawam-awamnya orang itu ngucapin Allahu Akbar bisa gitu. Ya, nggak mungkin nggak bisa. Allahu Akbar masa nggak bisa? Pasti bisa ya. Gitu. Kalaupun ada, ini kan yang namanya fikih itu harus detail ya. Yang namanya fikih itu bagaimana apa namanya, membahas satu kondisi yang mungkin saja terjadi. Jadi kemungkinan ya. Jadi bagaimana kalau orang itu sama sekali nggak bisa gitu ngucapin Allah Akbar aja nggak bisa. Dia hanya bisa dengan bahasa dia sendiri. Nah, ya tentu kan ini kembali kepada prinsip dari ajaran Islam itu sendiri ya. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau nggak bisa ya gimana? Padahal kan sholat itu harus ya, wajib. Ya, maka di sini dikatakan kalau nggak bisa sama sekali ngucapin Allahu Akbar, dia hanya bisa dengan bahasa dia sendiri.
Ya, maka ketika itu ya dia ada uzur, maka boleh mengucapkan, cuman maknanya sama dengan Allahu Akbar. Ya, dan ini tentu kondisi yang hampir ya sangat jarang terjadi. Ya, begitu itu hanya apa namanya antisipasi begitu ya. Wajib bukan niati bitakbir dan wajib mengiringi niat dengan takbir. Ya tadi sebagaimana saya jelaskan, karena kan di sini didefinisikan niat itu berbarengan dengan perbuatan yang dilakukan. Awal mula perbuatan dalam sholat adalah takbir, nah sehingga harus diiringi dengan niat. Wa amman Nawawi fahtarul iktifa bil muqaranah urfiyah bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdirun lis shalah. Ya, adapun Imam Nawawi memilih ya cukup apa namanya berbarengannya itu secara urf saja, secara kebiasaannya, di mana dianggap sebagai urf, sebagai kebiasaan bahwa dia itu hadir ya untuk sholat. Artinya niat itu ya tadi sebenarnya dalam hati ketika sholat itu dengan adanya niat supaya orang tuh tidak lalai gitu. Ya, tidak lalai, nggak sadar dia sedang sholat, bahkan pikirannya kemana-mana gitu ya. Ketika beres sholat tuh nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba udah selesai. Ya, jadi ketika mulai takbiratul ihram itu dalam hati sudah ada kesadaran saya ini sedang sholat, sholat apa, berapa rakaat, begitu. Ya, nah itu tentang takbiratul ihram. Berikutnya yang keempat, warrobi qiraatul Fatihah au badaliha. Ya. Membaca Al-Fatihah atau penggantinya liman la yafatuha fardhon kanati sholatu aw naflan. Ya, bagi orang yang tidak menghafalnya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat, ya. Nah ini tadi apa namanya sama dengan tadi kalau orang itu belum bisa ya menghafal Fatihah, misalnya baru baru masuk Islam ya, atau baru tobat, belum hafal ya, sedangkan ketika sudah masuk waktu sholat dia kan wajib sholat, sedangkan dia belum menghafal Al-Fatihah, ya dan dia harus membaca apa namanya ayat Quran apapun gitu ya, yang sejajar dengan Al-Quran. Kalaupun tidak ada jangankan ayat lain gitu, Al-Fatihah aja nggak hafal, ya maka bisa dengan zikir-zikir yang lain. Karena tadi kembali kepada prinsip katakanlah masata'tum tadi gitu ya. Walaupun dia adalah suatu yang wajib, rukun ya membaca Al-Fatihah itu. Tapi kalau belum bisa ya gimana gitu. Ya. Nah ini disepakati rukun ya Al-Fatihah ini kecuali di mazhab Hanafi itu yang agak berbeda. Eh, apa namanya? Karena kan dasar dalam Al-Qur'annya itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Itu kan perintah ya, atau dalam hadis juga ada. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, ini kan masih mujmal ya, atau masih mutlak dalam arti yang mudah dari Quran itu kan tidak ditentukan gitu. Surat apa? Mata ya sarum minal Quran itu mutlak. Ya, dalam mazhab Hanafi itu mengambil kemutlakannya sehingga pokoknya wajib membaca surat apa saja yang mudah yang dihafal.
Tidak harus Al-Fatihah gitu ya. Tapi menurut mayoritas ulama, maksud dari ma tayassara minal Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Ya, dan itu ditakyid ya, diikat ya kemutlakannya itu dengan hadis lain yang sahih, yaitu hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya ya, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu kan jelas. Sehingga yang wajib ya, bahkan rukun dalam membaca itu ya adalah Al-Fatihah. Nah, ini tentu apa namanya, ini yang lebih kuat karena hadisnya sahih. Sehingga Al-Fatihah itu menjadi rukun yang harus dibaca. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayat minha adalah termasuk ayat darinya ya, kamilatun yang sempurna. Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama tentang bismillahirrahmanirrahim itu apakah termasuk Al-Fatihah ataukah bukan. Ya, ada perbedaan. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya, Imam Ahmad bin Hanbal, itu bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Sedangkan menurut mazhab Malik ya dan mazhab Hanafi ya, Abu Hanifah, itu bukan termasuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu. Sehingga dalam mazhab Malik tidak membaca bismillah misalnya ketika membaca Al-Fatihah, mereka itu tidak membaca sama sekali gitu. Jadi langsung aja alhamdulillah. Ya, kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali ya, atau yang biasa kita dia di Indonesia, misalnya ada yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ada juga yang langsung kan, Alhamdulillah. Itu bukan berarti tidak dibaca. Karena kan di kita banyaknya mazhab Syafi'i mengikuti ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Langsung alhamdulillah, tapi sebenarnya bismillahnya dibaca tapi secara sir gitu, secara tidak dikeraskan di dalam hatinya, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi baca dalam hati juga baca apa namanya, sir itu juga harus ada perhatian ya dari para ulama. Yang namanya membaca itu kan minimal ada gerakan mulut, bukan diem, bukan apa namanya, tidak ada gerakan gitu dalam hati saja. Jadi yang disebut sir itu, membaca sir itu ada gerakan mulutnya, cuman tidak keras suaranya, gitu ya. Itu yang menjadi pemahaman dari mayoritas ulama. Ya, jadi kalau dalam mazhab Malik, mazhab Hanafi, ketika tidak membaca itu nggak membaca sama sekali karena mereka menganggap bahwa itu bukan termasuk surah Al-Fatihah. Begitu. Ya, kalaupun membaca ya bagi mereka, bagi yang meyakini itu bukan termasuk Al-Fatihah, berarti tidak wajib. Ya, nah kalau menurut kita ini yang lebih kuat, insya Allah adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Baik, karena durasi ya kita cukupkan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan nanti di grup saja ya, bisa digunakan untuk lebih memahami lagi ya, lebih mendalam pembahasan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.